semuanya, welcome to my channel dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan cerita tentang film, dan film yang aku bahas hari ini adalah film Fall in Love at First Kiss. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan siapin popcorn dan minuman kamu biar aku langsung mulai ke ceritanya. Merupakan film remake terbaru dari Itazura Nakis, film yang berasal dari Jepang yang paling banyak banget di remake nih. Bercerita tentang gadis bodoh dari kelas F bernama Yuan Xiangxin menyukai anak laki-laki populer dan pintar dari kelas A bernama Xiang Shishu. Awalnya jatuh cinta Xiangxin ini bermula saat bel masuk kelas, dan tak sengaja Xiangxin bertemu dengan Shishu di dekat tangga saat mulai berhadapan. Xiangxin menabrak Shishu sehingga HP doi jatuh ke bawah bersamaan Xiangxin. Dengan sigap Shishu menyelamatkan Xiangxin sampai mereka ciuman kisse yang tak disengaja membuat Xiangxin terkaget-kaget, dan akhirnya dari situ awal mulai benih-benih cinta Xiangxin menyukai Shishu. Xiangxin kemudian tahu kalau Shishu itu si jenius dan populer setelah Shishu menjadi siswa yang berpidato di hari pertama masuk sekolah, alias siswa yang nilai ujiannya masuk paling tinggi. Akhirnya Xiangxin mengikuti komunitas penyuka Shishu dan mulai mengejar-ngejar di mana Shishu berada. Xiangxin mengaguminya selama 3 tahun dan memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Itu setelah Ajin mengatakan kalau dia akan menyatakan cinta karena ini tahun terakhir mereka di sekolah. Jadi Xiangxin juga merasa ia harus menyatakan cinta pada Shishu. Teman-temannya membantu Xiangxin untuk keluar saat jam mata pelajaran dan menyatakan perasaan pada Shishu, tapi ditolak mentah-mentah. Kejadian itu dilihat dan direkam oleh para siswa kelas A dan merekamnya. Xiangxin tentunya malu banget. Kemalangannya kembali datang saat rumah yang terkena gempa, hanya rumahnya saja membuat rumahnya menjadi roboh. Saat teman-temannya memungut sumbangan, Shishu malah menghina mereka yang bodoh semuanya dan membuat Xiangxin mengajaknya perang dengan mengatakan kalau ia akan berada di posisi 100 besar pada ujian selanjutnya. Setelah pulang sekolah, akhirnya Xiangxin diberi tumpangan ke rumah keluarga Chiang. Awalnya mereka dijemput gitu aja dan mereka nggak tahu mau dibawa ke rumah siapa nih. Setelah Xiangxin terlelap tidur dan disekelilingi dengan poster dan foto Shishu, bahkan Xiangxin juga punya bantal dan selimut yang ada gambar Shishu-nya, tiba-tiba Shishu masuk dalam kamar tanpa aba-aba, membuat Xiangxin terkaget-kaget. Ternyata ayahnya kenal dengan Shishu. Benar-benar sudah takdir bukan guys? Karena ibunya Shishu sangat menyukai Xiangxin, ia berbagi rahasia berupa video joget Shishu saat mabuk dengan menggunakan pakaian wanita dan dandan seperti wanita, dan menggunakan itu untuk membuat Shishu mengajari agar ia bisa masuk 100 besar. Hubungan mereka makin dekat setelah sering belajar bersama sampai Xiangxin berhasil mendapatkan posisi 100 besar, membuat Shishu dan Xiangxin makin lama makin lengket nih. Setelah itu, festival olahraga dimulai. Kelas F dan kelas A berlomba estafet untuk memperebutkan juara 1. Saat acara dimulai, mamanya Chizu menyebarkan foto Chizu dan Xiangxin tidur bersama waktu belajar bareng. Karena ingin Xiangxin menang, tetapi siswa yang lain tidak percaya foto itu dan bilang itu foto editan. Acara dimulai, Xiangxin mulai lari dan ingin memberi tongkatnya ke Ajin. Tetapi karena kebucinannya, dia salah memberi tongkatnya, bukannya ke Ajin, malah ke Shishu, membuat kelas F kalah dari lomba estafet. Setelah lomba selesai, Ajin tak sengaja melihat foto Shishu dan Xiangxin tidur bersama saat belajar bareng dan tidak dibantah oleh Shishu. Keduanya bertengkar karena Shishu kejam dengan perkataan, dan Shishu mengatakan bahwa Xiangxin suka sama kepribadian Shishu yang kejam, serta memamerkan video Xiangxin saat menyatakan cinta yang ditolak Shishu di kelasnya.
Akhirnya Xianjin ikut kesal juga nih dengan memutar video Shishu lagi dance pakai baju cewek. Setelah itu Shishu menarik Xianjin di tempat sepi. Akhirnya Xianjin bilang kalau dia sudah muak suka sama Shishu karena kepribadiannya yang buruk dan ingin mencari cowok yang lebih baik setelah lulus. Ini membuat Shishu dalam hati panas sampai Xianjin dicium dan bilang, "Coba kau lupakan aku, memangnya kamu bisa?" Di hari berikutnya, Shishu mengikuti ujian. Xianjin memasak sesuatu untuknya dan memberikan jimat yang telah dia buat seharian. Ternyata jimat itu jadi malapetaka untuk Shishu yang membuatnya jatuh dari tangga. Dan saat ujian, Shishu sakit perut karena Xianjin memberi obat yang memberikan efek ngantuk. Karena Xianjin khawatir dengan obat yang ia kasih untuk Shishu, akhirnya dia mengikuti Shishu sampai tempat ujian. Sampai-sampai Xianjin mengalami kecelakaan. Itu membuat Shishu enggak mengikuti ujian dan membuat ia dan ayahnya bertengkar. Karena Shishu untuk pertama kalinya mengatakan ia tidak mau mewarisi perusahaan ayahnya. Shishu juga mengambil keputusan untuk pindah rumah karena ia menemukan impiannya saat ia melihat adiknya sakit dan adiknya punya teman yang sakit juga di rumah sakit. Di sini Shishu sejak SMA sudah tertarik pada volunteer dan membahas anak-anak yang sakit. Shishu juga kerja sambil di klinik hewan, membuat Xianjin juga ingin melihat keadaan Shishu di klinik hewan dengan membawa hewan ular dengan alibi bilang kalau hewannya itu sakit serta menanya keadaan Shishu. Sampai Xianjin mengikuti Shishu sampai malam hari dan melihat Shishu pulang bersama teman ceweknya serta nungguin sampai di luar apartemen. Xianjin tak pantang menyerah, dia terus mengikuti Shishu dan teman ceweknya. Dengan membawa Ajin, Xianjin saat itu membutuhkan kencan Shishu dan ketahuan oleh Shishu. Tapi takdir membuat mereka terpisah dengan pasangan mereka masing-masing. Bisa ternyata Ajin menaiki becak bersama dengan teman Shishu, bukan Xianjin. Akhirnya Xianjin dan Shishu mampir ke danau dengan naik perahu. Sambil Shishu menceritakan kalau kemarin malam ia di dalam apartemen dengan teman ceweknya sedang mengajari anak didiknya yang waktu itu pernah ia selamatkan. Hati Xianjin senang sambil bilang kalau mereka di atas perahu seperti pasangan. Lagi-lagi Shishu bercanda dengan mengatakan bahwa danau ini tidak cocok untuk pasangan karena berakhir putus. Akhirnya Xianjin panik sambil berdiri sampai-sampai dia jatuh berdua dari danau, membuat mereka berdua berakhir menginap di penginapan hotel kecil di kamar berdua. Xianjin mengambil kesempatan tiap menit untuk mendapatkan perhatian dari Shishu, tapi Shishu tidak menghiraukannya. Akhirnya Shishu pergi keluar untuk membeli makanan ringan, dan Xianjin mengambil selimut baru untuk Shishu karena selimut yang ada di hotelnya kotor. Itu membuat Shishu terkagum oleh Xianjin. Esok harinya Shishu diam-diam mencium Xianjin lagi tanpa sepengetahuan dia. Kan harinya ayah Shishu masuk rumah sakit, membuat Shishu panik dan tak sengaja Xianjin melihat Shishu berbicara dengan teman cewek Shishu yang ternyata pemilik rumah sakit yang ditempati oleh ayahnya. Shishu juga menggantikan ayahnya jadi CEO dan sikapnya mulai berubah pada Xianjin. Dia sering kasar gitu sama Xianjin. Shishu juga memutuskan nikahi temannya untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya meskipun ayahnya menolak karena Shishu harus menikah dengan orang yang ia cintai. Akhirnya Xianjin pindah dari rumah Shishu dan mereka nggak bertemu selama beberapa bulan. Xianjin menjalani harinya sebagai mahasiswa jurusan keperawatan dengan baik meskipun ia banyak kekurangannya. Lucunya fans klub Master Shishu juga jadi mahasiswa keperawatan bersama Xianjin. Setelah lama tidak saling bertemu, tidak berselang lama Shishu update di SNS pribadinya bahwa dia akan mengadakan seminar di sekolahnya dulu. Dengan cepatnya Xianjin langsung meluncur ke tempat sekolahnya untuk melihat Shishu melakukan seminar di sekolahnya dulu. Tak disangka saat sampai di tempat sekolah, ternyata hanya ada Shishu dan Xianjin, membuat Xianjin kebingungan karena tidak ada yang datang satupun dan bertanya pada adiknya Shishu, dan ternyata Shishu membuat poster seminar di SNS-nya untuk memancing Xianjin datang dan melamar Xianjin. Di adegan lamaran itu juga si Shishu dengan pedenya bilang bahwa Xianjin hanya suka sama Shishu dan berakhir mereka berdua akhirnya menikah dengan bahagia.